Hampir setiap orang merasa bahwa dirinya kekurangan ya, kurang sehat, kurang nikmat, kurang harta ya, kurang jabatan. Itu lumrah, setiap manusia memang punya karakter seperti itu, punya watak seperti itu ya. Jadi manusia diciptakan memang dalam keluh kesah. Jadi kalau diri kita sekarang merasa kurang harta, kita meraih jabatan gagal, bisnis gagal, ya, hasil kebun kurang misalnya, atau hasilnya banyak tapi harganya turun, lalu kita ngeluh. Ya itu lumrah, manusia itu fitrahnya mengeluh ya. Makanya disitulah wahyu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul, supaya manusia ini bisa menghadapi hidupnya dengan tenang dan yakin bahwa Allah itu akan memberikan kenikmatan kepada siapapun yang bersyukur. Jadi keluhan-keluhan itu muncul karena kita tidak bersyukur. Itu aja, sederhana kan. Terus musibah misalnya, musibah seperti tadi kita hasil panen kurang, kemudian sakit, keluarga kita meninggal, kecelakaan dan lain-lain. Itu musibah. Musibah itu sifatnya dunia. Jadi dunia itu memang sifatnya rusak ya. Setiap makhluk itu pasti ada batasnya, ada batas kejayaannya, ada batas keunggulannya. Pasti mengalami kerusakan. Yang kekal itu hanya Allah. Jadi semua yang tercipta, semua yang diciptakan oleh Allah itu akan mengalami kerusakan. Jangankan kita sebagai manusia yang sangat kecil di mata Allah, matahari dan planet-planet aja yang dilihat besar dan gagah perkasa, itu akan hancur suatu saat nanti sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Jadi solusinya gimana supaya kita tetap hidup ini dalam keadaan nyaman? Ya bersyukur itulah. Apa yang masih ada dalam diri kita, kesempurnaan tubuh, kita masih bisa melihat, bisa mendengar, masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa BAB dengan lancar. Ya kita syukuri itu. Coba kalau satu aja oleh Allah ditutup, udah tidak bisa BAB misalnya, bahaya kita. Ya kan? Atau tidak bisa tidak bisa makan misalnya, repot kita, harus ke rumah sakit. Kita tidak tahan lama-lama di rumah sakit ya, walaupun duit kita 7 karung misalnya, kita tidak nyaman di rumah sakit. Saya heran kalau ada orang yang nyaman di rumah sakit, kecuali mungkin pekerja ya yang digaji mereka di sana. Kalau dokter dan para pembantunya, mungkin mereka betah di rumah sakit. Kenapa? Karena mereka di sana digaji. Kalau kita berobat di rumah sakit, tidur satu malam aja kita udah nggak enak ya. Apalagi kita misalnya berhari-hari, berbulan-bulan, ngapain? Jadi sekali lagi, bagaimana kita menghadapi kehidupan ini yang selalu banyak kekurangan, yang menurut kita tojainya atau bertentangan dengan harapan-harapan kita? Solusinya bersyukur aja apa yang masih ada dalam diri kita. Baik yang menempel pada diri kita, organ tubuh kita, harta kita, jabatan kita, anak-anak kita. Apapun yang ada di rumah kita, syukuri saja tuh. Ingat bahwa zaman dulu, orang tua kita, ketika kita masih dalam kandungan atau mungkin kita masih kecil, orang tua kita hidup lebih sederhana dari kita. Kita sudah hidup zaman sekarang udah mewah, udah punya HP, punya TV, punya mobil, punya motor. Ya. Mungkin rumahnya juga bertingkat-tingkat, rumah gedung. Orang tua kita dulu hidup di gubuk-gubuk yang reot menghidupi kita. Tapi mereka percaya diri aja. Jadi kalau kita sekarang pesimis, putus asa, padahal kehidupan kita bergelimang dengan harta, nah itu sebetulnya bukan masalah
keadaan kondisi ekonominya, tetapi keadaan jiwa yang rapuh. Oke, terima kasih. Semangat, jangan pernah putus asa, dan berdoa semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk hari esok. Saya Ki Adul, undur diri. Assalamualaikum.